Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan praktikum kedua elektronika industri tentang bipolar detector transistor. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan. Transistor BJT adalah komponen semikonduktor dengan 3 terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor, dengan 2 konfigurasi NPN dan PNP. Pada praktikum ini, kami menggunakan tipe NPN 2N2222A. BJT dioperasikan sebagai saklar elektronik, dengan 2 kondisi utama, yaitu cut-off, seperti saklar terbuka dengan arus kolektor mendekati 0, dan saturasi, seperti saklar tertutup dengan VCE sangat kecil sekitar 0,2 volt. Pada percobaan ini, kami menguji daerah operasi transistor 2N2222A menggunakan 3 nilai resistor basis yang berbeda, yaitu 10K ohm, 47K ohm, dan 100K ohm. Tegangan VBB dinaikkan bertahap dari 0 hingga 3 volt. Dengan RB 10K ohm pada VBB 0 hingga 0,6 volt, transistor berada di kondisi cut-off dengan VCE mendekati 5 volt. Begitu VBB mencapai 1 volt, VCE turun drastis menjadi hanya 124 mV. Di sini transistor memasuki saturasi dengan IC mencapai 4,5 mA. Dengan RB yang lebih besar, yaitu 47K ohm dan 100K ohm, dibutuhkan tegangan VBB lebih tinggi untuk mencapai saturasi, karena arus basis yang dihasilkan lebih kecil. Pada RB 100K ohm misalnya, transistor masih dalam kondisi aktif hingga VBB 3 volt, belum mencapai saturasi penuh. Ini membuktikan bahwa nilai resistor basis sangat menentukan titik transisi antara kondisi cut-off, aktif, dan saturasi. Pada percobaan selanjutnya adalah switching LED menggunakan transistor sebagai saklar. Saat pin diberikan 0 volt, transistor dalam kondisi cut-off. LED padam, VCE terukur 3,6 volt dan IC 0. Saat pin dinaikkan ke 5 volt, transistor masuk ke kondisi saturasi. LED menyala terang, VCE turun menjadi hanya 8,2 mV dan IC naik menjadi 7 mA. Kami juga menguji pengaruh nilai RB terhadap kondisi saturasi. Dengan RB dari 1 kΩ hingga 47 kΩ, LED tetap menyala terang karena arus basis masih cukup untuk menjenuhkan transistor. Namun, pada RB 100 kΩ dan 1 MΩ, LED mulai redup, VCE naik menjadi 0,6 hingga 2,67 volt, menandakan transistor tidak lagi dalam kondisi saturasi penuh karena arus basis terlalu kecil. Pada percobaan ini, kami menghubungkan function generator dengan sinyal ke kotak basis transistor dan mengamati responnya di osiloskop pada berbagai frekuensi. Hasilnya menunjukkan bahwa output VCE adalah kebalikan dari sinyal input ketika Vin tinggi, Vout rendah, dan sebaliknya. Ini adalah fungsi inverter dari konfigurasi common emitter. Pada frekuensi 1 kHz, rise time terukur 286,3 mikrosecond dan fall time 200 mikrosecond dengan kualitas switching sangat baik. Semakin tinggi frekuensi, rise time dan fall time semakin singkat. Pada 500 kHz, rise time hanya 575 nanosecond. Namun, kualitas switching mulai menurun dari sangat baik menjadi baik di frekuensi tinggi, karena transistor mendekati batas kecepatan dari switchingnya. Percobaan terakhir adalah aplikasi BJT sebagai driver relay 12 volt. Resistor basis dirancang menggunakan perhitungan IB, minimum, dan faktor overdrive menghasilkan RB sebesar 1 kΩ untuk memastikan saturasi penuh. Pada pengujian statis saat Vin 0 volt, relay dalam kondisi off dengan VCE 12 volt. Saat Vin dinaikkan ke 5 volt, relay berbunyi klik dan aktif. VCE turun menjadi 12,8 volt dengan IC 43 mA. Yang paling penting adalah peran dioda freewheeling. Dengan dioda terpasang, spike tegangan saat relay switching hanya 12,8 volt, namun ketika dioda freewheeling dilepas, spike tegangan melonjak menjadi 25,4 volt, hampir 2 kali lipat. Ini membuktikan dioda freewheeling sangat penting untuk melindungi transistor dari tegangan balik berbahaya akibat sifat induktif coil relay.
Dari seluruh percobaan dapat disimpulkan 3 hal utama. Pertama, transistor BJT memiliki 3 daerah operasi, cut-off, aktif, dan saturasi yang ditentukan oleh nilai tegangan basis dan resistor RB. Kedua, BJT efektif digunakan sebagai saklar elektronik untuk switching LED maupun beban dengan kecepatan tinggi. Ketiga, dioda freewheeling sangat penting dipasang pada driver relay untuk melindungi transistor dari spike tegangan akibat beban induktif. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.